Tang Madina dan Dokter Haikal. Nah, tadi kita sudah lihat ya berbagai macam vaksin yang diberikan kepada orang dewasa. Nah, Dokter Haikal, ini terkait vaksin. Ini lagi ramai banget diperbincangkan bahwa vaksin diberikan booster ketiga ya. Ini katanya untuk membooster dengan dosis ketiga yang diberikan kepada nakes sekarang. Tapi kan nanti mungkin ada kemungkinan akan diberikan kepada masyarakat. Sebenarnya perlu nggak sih dok vaksin untuk dosis ketiga ini? Ini memang menarik Intan ya, karena sedang diperbincangkan apakah masyarakat umum perlu mendapatkan booster vaksin dosis ketiga. Namun sebelumnya kita lihat dulu tayangan berikut ini. Vaksinasi COVID-19 terus digulirkan oleh pemerintah baik di kota-kota besar hingga pelosok daerah. Pemberian vaksin ini agar kita terlindungi dari paparan virus SARS-CoV-2 yang bisa merenggut nyawa. Selain agar terhindar dari COVID-19, vaksin juga bisa menurunkan risiko kematian karena tingkat keparahan gejala saat orang terinfeksi COVID bisa dihindarkan. Vaksin untuk penyakit infeksi pernapasan wajib dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pemberian dosis pertama dan kedua dalam jarak waktu tertentu, tergantung jenis vaksin yang diberikan. Nah, jika masyarakat umum menerima vaksin sebanyak 2 dosis, namun berbeda bagi para tenaga kesehatan yang secara bertahap telah melakukan vaksin ketiga kali dengan varian vaksin berbeda. Lalu, apa tujuan pemberian vaksin dosis ketiga? Apa bahayanya jika tak dilakukan? Akankah ada efeknya bila vaksin ketiga diberikan dari merek berbeda? Perlukah masyarakat umum melakukan tahap ketiga? Simak informasinya di Hidup Sehat sesaat lagi. Nah, itu dia yang jadi pertanyaan bagi masyarakat ya. Perlu nggak sih vaksin dosis ketiga untuk masyarakat ini, Dokter Haikal? Betul. Nah, langsung saja nih kita tanya ke narasumber kita yang sudah terhubung dengan Zoom, Dr. Aditya Susilo, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, dokter. Halo, selamat pagi. Pagi, Dok. Ya, selamat pagi, Dok, Dr. Haikal. ini banyak diperbincangkan di masyarakat, Dok ya. Apakah pemberian vaksin dosis ketiga itu perlu diberikan karena antibodi seseorang akan berkurang setelah 6 bulan pasca vaksin dosis kedua? Ini fakta atau mitos, Dok? Ya, untuk antibodi turun setelah 6 bulan itu fakta. Tapi pertanyaan apakah memang diperlukan booster itu yang masih harus kita kaji lebih lanjut. Karena memang kalau kita lihat di beberapa negara di dunia, beberapa negara itu sudah melakukan memang upaya untuk melakukan booster tersebut. Tapi literatur atau evidence yang kita bisa peroleh nampaknya memang masih harus lebih firm lagi untuk kita bisa menyimpulkan bahwa memang booster ini diperlukan untuk semuanya. Begitu, Dr. Haikal. Dok, terkait berkurangnya ini, apakah berkurangnya itu sangat signifikan atau seperti apa, dokter? Ya, jadi kalau kita lihat laporan yang disampaikan oleh beberapa produsen vaksin yang terus melakukan evaluasi, misalnya seperti Pfizer, BioNTech, dan Moderna, itu dikatakan memang setelah 6 bulan itu laju penurunan efikasinya yang tadinya 90 sekian persen itu bisa turun di angka 70%-an, begitu ya. Atau bahkan mungkin bisa jadi lebih rendah lagi. Dan itu memang terjadi seiring waktu dengan kurun waktu kurang lebih sekitar 6 bulan, kurang lebih. Oleh karena itu memang saat ini sedang dilakukan upaya-upaya gitu untuk apakah memang diperlukan booster lagi untuk meningkatkan kadar antibodi tersebut. Tapi yang perlu kita pahami juga, meskipun antibodinya turun, tapi pada saat seseorang divaksin, sel kita itu akan teraktivasi. Dalam hal ini adalah sel limfosit B yang memiliki kemampuan untuk mengingat gitu. Jadi sel B memory. Yang dengan harapan pada saat seseorang itu terpapar kembali, sel B memory inilah yang kemudian akan menginduce terproduksinya antibodi dengan lebih baik di kemudian hari. Saya kira demikian. Oke, memang. Ya. Dok, jadi artinya seseorang itu sebaiknya melakukan vaksin booster ketiga ini setelah 6 bulan ya? Ya, banyak yang berpikir seperti itu. Tapi memang kembali lagi ini masih harus kita lihat data real evidence yang memang betul-betul bermanfaat. Karena kita juga tidak boleh melupakan bahwa belum tentu semua orang di dunia ini sudah mendapatkan vaksin. Jadi memang upaya untuk pemerataan vaksin nampaknya ini masih menjadi konsideran di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia tentunya. Dan ini yang menjadi pertimbangan kita, apakah memang
kita perlu langsung memberikan booster atau kita memeratakan dulu semua populasi untuk mendapatkan vaksinasi. Oke, ya dokter ya. Ini artinya masih dikaji lagi ya dok ya. Tapi kan ini jadi pertanyaan masyarakat, ini jenis vaksin ini kan banyak sekali ya dok ya. Misalnya yang pertama ada dapat vaksin A, yang keduanya vaksin A juga kan otomatis. Nah yang ketiganya nih dok, apakah dengan menerima vaksin booster ketiga ini dengan merek yang berbeda adalah aman dilakukan? Ini fakta atau mitos dok? Iya, ini pertanyaan yang baik sekali. Jadi untuk ditanya apakah ini aman atau tidak, tentu kita juga kembali lagi kita perlu melihat dan mencontoh beberapa negara di dunia yang sudah melakukan. Jadi yang dimaksud berbeda ini bukan beda merek, tapi beda platform, gitu ya. Kita tahu bahwa Sinovac itu platformnya adalah inactivated vaccine, dan saat ini yang sedang marak dibicarakan barangkali Moderna dan Pfizer ini platformnya adalah mRNA vaccine. Memang kalau dilihat dari segi efikasi, mRNA vaksin nampaknya memang lebih tinggi efikasinya dibandingkan dengan yang inactivated vaksin. Dan oleh karena itu, memang beberapa negara yang terlebih dahulu melakukan booster, mereka umumnya memang memilih mRNA vaksin untuk dijadikan booster. Gitu. Tapi memang kembali lagi, ini kita perlu melihat data-data yang lebih konkret, lebih rigid, supaya nanti ke depannya kita bisa bersikap dengan lebih tepat. Saya kira demikian. Iya, dok. Jadi artinya brand atau merek ini tidak berpengaruh, dok ya? Ya, platformnya yang mungkin menjadi pertimbangan. Dok, kalau misalnya nih, kan tadi dikatakan bahwa vaksin yang wajib, yang Sinovac itu kan jenisnya mengandung virus inaktif. Sedangkan booster seperti Moderna itu adalah virus mRNA. Nah, bagaimana kalau ada seseorang yang vaksin pertama sudah mendapatkan vaksin jenis mRNA? Apakah perlu melakukan booster? Ya, jadi kalau pasien tersebut belum pernah, artinya gini, dia baru mendapatkan vaksin mRNA untuk pertama kalinya, jadi dia sebelumnya belum pernah mendapatkan vaksin lain sebelumnya, ya tentu di sini bukan booster ngomongnya, tapi dia harus memenuhi interval dosing yang dibutuhkan gitu. Dan memang baik Sinovac maupun Moderna atau Pfizer yang ada saat ini, untuk bisa mendapatkan full course vaksin itu dibutuhkan 2 kali penyuntikan. Jadi kalau yang bersangkutan baru mendapatkan suntikan mRNA vaksin untuk pertama kalinya, tentu kita tidak mengatakan ini sebagai booster, tapi ini adalah vaksin yang pertama untuk dia, dan kemudian setelah berselang sekian hari, biasanya 28 hari untuk Moderna dan kemudian 21 hari untuk Pfizer, dia akan mendapatkan vaksinasinya yang kedua gitu. Tapi ini tidak bisa dibilang sebagai booster gitu. Demikian barangkali. Ya, dokter, ini kan memang yang banyak yang masyarakat akhirnya berbondong-bondong, wah saya mau dapat booster ya dokter Haikal, saya mau dapat booster karena berpikir bahwa mendapatkan booster vaksin ketiga ini akan memberikan efek kekebalan tubuh yang lebih tinggi, lebih kuat. Ini fakta atau mitos dokter? Tapi jangan dijawab dulu dokter, nanti kita akan temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Itu tadi jenis vaksin, ada yang mengandung virus inaktif, mRNA maupun viral vector. Dan saat ini sedang ramai diperbincangkan apakah masyarakat umum perlu mendapatkan booster vaksin ketiga. Dan kita masih terhubung dengan Dr. Adityo. Dok? Pagi dok? Ya. Iya. Dok, halo. Sebelum menjawab tadi yang kita tanyakan, terkait dengan jenis vaksin dok. Jadi misalnya nih, ada orang yang melakukan vaksin pertama dan kedua menggunakan vaksin jenis viral vector seperti AstraZeneca. Atau dia nantinya vaksin pertama kedua menggunakan vaksin Pfizer. Apakah vaksin yang ketiga perlu diberikan sebagai booster dan apa jenis vaksinnya, dok? Iya, jadi ini juga pertanyaan yang masih harus kita lihat ya data-datanya. Karena memang mayoritas informasi yang berhubungan dengan booster ini umumnya yang diberikan adalah booster dari mRNA vaksin. Kalau kita lihat beberapa negara sebagai dari Uni Emirat Arab, begitu ya, mereka juga yang awalnya menggunakan vaksin yang activated, kemudian mereka sudah mulai mendeploy beberapa masyarakatnya untuk mendapatkan boosternya dengan mRNA vaksin. Tapi memang kalau untuk yang awalnya viral vector atau yang memang sudah mendapatkan 2 mRNA vaksin sebelumnya, ini yang memang masih terus dipelajari di luar negeri. Dan kita sendiri barangkali masih harus melihat bagaimana keputusan dan regulasi yang akan diambil. Karena kita juga perlu
berpikir tadi mengenai pemerataan dosis vaksin. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa ya dari pemerintah kita melihat di berita nampaknya upaya untuk melakukan ini untuk kebaikan bersama, begitu artinya untuk kepentingan banyak orang nampaknya sedang dikaji oleh pemerintah kita. Baik. Saya kira demikian. Oke. Baik dok, jadi dengan kata lain bagi mereka yang vaksin pertama dan kedua mendapatkan vaksin AstraZeneca atau Pfizer atau Moderna, maka masih belum bisa diputuskan apakah perlu mendapatkan booster vaksin ketiga dok ya, seperti itu? Betul, karena kita belum ada contohnya. Ya. Baik dok, terima kasih. Baik, terkait tadi yang belum terjawab nih dokter, kan banyak sekali masyarakat berpikir bahwa dosis ketiga vaksin yang diberikan akan memberikan respon kekebalan yang jauh lebih kuat. Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta. Kalau ini fakta. Ya. Karena dengan alasan seperti inilah makanya pertimbangan untuk booster itu disampaikan begitu ya. Tapi meskipun demikian, kembali lagi, meskipun faktanya jelas dengan booster antibodi bisa meningkat tentu, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah memang itu harus dilakukan? Bukankah dengan sel B memori yang sudah terbentuk sebelumnya dengan 2 dosis komplit vaksin yang sudah diberikan? Bukankah itu juga kemudian akan mencukupi manakala yang bersangkutan harus terpapar dengan virus COVID? Nah, ini yang masih harus dipelajari. Gitu. Tapi kalau booster ini akan meningkatkan kembali antibodi, itu fakta. Begitu, mungkin. Iya. Dok, berikutnya fakta atau mitos dok. Vaksin dosis ketiga akan memberikan perlindungan 7 hingga 12 bulan. Dan akan diberikan vaksin berikutnya. Iya, saya kira kita belum ada yang bisa jawab pertanyaan ini. Karena untuk bisa menjawab pertanyaan ini kan kita perlu melihat data-data dan kita ikuti, gitu ya. Apakah betul demikian? Meskipun secara teori, tentu kita berharap dengan dilakukan booster, antibodi yang terbentuk harapannya bisa lebih lama. Itu secara teoritis pemikirannya seperti itu. Tapi untuk bisa menjawab pertanyaan ini dengan lebih rigid, dengan lebih firm, kita perlu melihat faktanya. Dan faktanya barangkali kita belum bisa mengatakan karena belum ada yang sudah sampai di tahap itu saat ini. Saya kira demikian. Ya baik, dokter, ini jadi apa nih dok, tips dari dokter? Apakah kita sebagai masyarakat umum perlu untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga dok? Ya, jadi saya kira tipsnya adalah jelas sampai saat ini COVID masih terus melanda kita, meskipun kita saat ini sudah kondisinya menurun, tapi kita jangan lengah. Gitu. Tetap nomor 1 adalah protokol kesehatan. Kemudian vaksin ini kan tujuannya untuk meningkatkan tentara dalam tubuh kita dengan harapan pada saat kita tidak sengaja terpapar, dalam tubuh kita sudah memiliki tentara yang cukup untuk bisa melawan. Nah, jadi yang harus kita endorse bersama adalah jelas kita harus mendukung program vaksinasi. Jadi bagi yang belum dilakukan vaksinasi, silakan untuk menjalankan vaksinasi. Itu yang pertama. Untuk masalah booster, saya kira kita perlu mengikuti regulasi yang nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah kita. Karena kita harus bisa yakin dan percaya bahwa pemerintah akan memilih atau menetapkan hal-hal yang baik untuk masyarakatnya. Tentunya dalam hal ini adalah booster. Dan kita sudah melihat berita di berbagai media bahwa pemerintah sedang melakukan kajian untuk itu. Dan kita mendapatkan informasi yang saya belum tahu apakah ini akan betul atau tidak. Tapi setidaknya kalaupun akan diberikan booster untuk masyarakat umum, itu baru dapat dilaksanakan di awal tahun 2022. Saya kira kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan dari program ini. Saya kira demikian. Ya. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih dokter. Selamat pagi dok. Selamat pagi, selamat bekerja. Terima kasih dok. Dokter Haikal, ini tahu nggak? Habis ini kita bakalan membuat kembali ramuan herbal. Tahu daun salam dok? Tahu. Ini daun salam daun yang sangat terkenal untuk bahan makanan ya, rempah. Tapi ternyata punya manfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Intan. Wow, ternyata bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, penting dong di masa pandemi kayak gini. Nah, seperti apa racikannya, kita akan membahasnya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.